Percobaan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan praktikum dengan judul pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama ada mistar atau penggaris untuk mengukur pertumbuhan dari akar bawang merah nantinya. Kemudian ada spidol untuk menuliskan label, dan ada sendok untuk melarutkan deterjen, dan ada 7 bawang merah yang sudah kita kupas kulitnya. Kemudian ada deterjen yang berukuran 1 gram, dan kita siapkan 7 botol yang berisi air. Nah, kemudian bagaimanakah langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Budia. Nah, pertama-tama ke-7 botol tersebut kita isi dengan air sebanyak 1 liter. Setelah itu baru kita larutkan 1 gram deterjen ke dalam botol pertama. Lalu kita aduk sampai deterjennya melarut. Nah, larutan pertama kita beri tulisan atau label 1 yang berisi 100% deterjen. Setelah itu, kita tuangkan sebanyak 500 ml ke dalam botol 2. Lalu botol 2 kita beri tulisan atau label 2 yang berisi deterjen 50%. Setelah itu, botol 2 kita tuangkan ke botol 3 sebanyak 500 ml. Dan botol 3 kita beri label 3 berisi 25% deterjen. Selanjutnya kita tuangkan lagi ke botol 4 sebanyak 500 ml. Di botol keempat kita beri label 4 yang berisi 12,5% deterjen. Setelah itu kita tuangkan ke botol 5 sebanyak 500 ml. Dan kita beri label 5 berisi 6,25% deterjen. Dan terakhir, botol 5 kita tuangkan ke botol 6 sebanyak 500 ml dengan label 6 yang berisi 3,10 deterjen. Sedangkan botol ke-7 kita labeli atau kita beri label 7 yang artinya sebagai kontrol atau air biasa tanpa tambahan deterjen. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan gelas sebagai pengganti tabung reaksi yang sudah kita beri label sesuai dengan isi dari botol aqua. Kemudian kita tuangkan sedikit larutan ke dalam masing-masing gelas.
masing-masing gelas tidak lebih dari ujung tutup botol. Lalu kita masukkan masing-masing bawang dengan ujung akar berada di dalam larutan. Nah, setelah masing-masing bawang masuk ke dalam gelasnya, lalu kita amati bagaimana perkembangan atau pertumbuhan akar dari bawang merah setiap 24 jam sekali selama 72 jam. Baiklah, langkah terakhir yaitu mengamati selama 3 hari. Bagaimana hasilnya ya? Penasaran kan pastinya? Kita tunggu ya. Percobaan kita selama 3 hari tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan bawang merah telah selesai kita laksanakan. Hasil dari praktikum kita kali ini yaitu bawang merah pada label 1, 2, dan 3 tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan pada label 4, 5, dan 6 juga 7 mengalami pertumbuhan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari sini adalah bahwa bawang merah yang tumbuh pada konsentrasi deterjen yang cukup tinggi tidak akan mengalami pertumbuhan. Tapi bawang merah yang dalam konsentrasi rendah seperti label 4, 5, dan 6 akan mengalami pertumbuhan. Nah, di sini sampai bisa busuk ya bawang merahnya akibat deterjen yang terlalu tinggi. Di sini label 1, 2, 3 semuanya busuk akarnya. Selain itu, terhambatnya pertumbuhan pada bawang merah label 1, 2, dan 3 yaitu adalah kekurangan oksigen yang ada dalam air akibat tercampur oleh larutan deterjen yang terlalu tinggi. Percobaan 2. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu praktikum pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Nah, untuk alat dan bahannya masih sama seperti kemarin ya. Kita menggunakan larutan yang sama seperti kemarin, yaitu yang pertama ada larutan yang kita beri label 1 dengan larutan 100% deterjen, label kedua 50%, label ketiga 25%, label yang keempat 12,5%, label yang kelima 6,25%, dan label yang ke-6 3,10. Dan yang ini adalah air yang kita beri label 7. Untuk langkah-langkah percobaannya akan dijelaskan oleh Bu Endah. Baik, untuk yang pertama kita sediakan kacang hijau yang sudah kita rendam dengan air selama 5 menit. Kemudian nantinya kita akan pilih kacang hijau yang tenggelam untuk digunakan. Kita letakkan ke 7 cup yang sudah terisi kapas atau tisu. Nah, mari kita lakukan. Kita pilih sebanyak 1 cup 10 butir kacang hijau.
Nah, selanjutnya kita beri larutan air sesuai dengan botolnya yang tadi ke dalam masing-masing cup sebanyak 4 takar sendok makan setara dengan 100 ml. Nah, selanjutnya setelah kita tuangkan tadi, kita tunggu selama 3 hari dan jangan lupa diletakkan di tempat yang gelap. Nah, sebagai data pengamatan, kita akan mengamati pertumbuhan perkecambahan kacang hijau ini selama 3 hari dan pengukuran dilakukan setiap 24 jam sekali. Bagaimana perkembangannya? Kita tunggu 3 hari lagi ya. Ups, maaf, cuma 2 hari. My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha Cha, Clop, Clop, Cha Cha Cha. Chicky, Chicky, Chicky. Clop, Clop, Cha Cha Cha. Chicky, Chicky, Chicky. Clop, Clop, Cha Cha Cha. My name is Boom Boom, Boom Boom Boom. My name is Chicky. My name is Cha Cha. Chicky, Cha Cha. Boom Boom, Chicky, Cha Cha. Boom Boom, Chicky, Cha Cha. Boom Boom. Clop, Clop, Cha Cha Cha. My name is Lala. La 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 la. My name is Chicky, Chicky, Chicky. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan selama 2 hari, dapat disimpulkan bahwa perkecambahan dapat terjadi walaupun dengan kadar konsentrasi yang cukup tinggi, di mana hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa label 1, 2, dan 3 tetap mengalami perkecambahan walaupun pertumbuhan yang terjadi dikatakan pertumbuhan yang tidak sempurna atau tumbuhnya kerdil dibandingkan dengan label 4, 5, 6, dan 7. Demikianlah praktikum kami pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai jumpa di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.